Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Albana. Pada kesempatan kali ini ingin mencoba untuk sharing, menjelaskan dan memaparkan terkait dengan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi pada pertemuan kali ini memang kami batasi ya pembahasannya itu hanya mencakup tentang pendidikan Islam, bukan termasuk pada kondisi politik, kondisi geografis, kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ini lebih terfokus pada pendidikan Islam pada dinasti Abbasiyah. Ya, untuk lebih eh, jelasnya tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama nanti kita akan membahas terkait dengan sejarah singkat berdirinya dinasti Abbasiyah, terus perkembangan pendidikan Islamnya, terus perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di dalam pendidikan Islam itu, serta beberapa ilmuwan masa dinasti Abbasiyah. Ya, untuk membahas pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini tentunya kita tidak bisa melupakan pendidikan-pendidikan Islam yang ada sebelum dinasti Abbasiyah. Maka untuk sebagai gambaran awal kita belajar tentang pendidikan Islam Abbasiyah ini, kita harus paham dulu terkait dengan pendidikan Islam dari sebelum-sebelumnya. Ya, paling minimal itu kita tahu berapa lama eh, kejayaan-kejayaan atau berapa lama masa periode pendidikan Islam pada dinasti-dinasti atau pada masa periode sebelumnya. Ya, ini pendidikan Islam itu kan jelas dimulai sejak awalnya Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Itu periode Mekah. Periode Mekah itu Kanjeng Nabi Muhammad berdakwah mengajarkan Islam, menyebarkan agama Islam itu selama kurang lebih 12 tahun. Setelah itu ada beberapa hal seperti yang sudah kita ketahui bersama, Nabi Muhammad mau nggak mau harus berhijrah ke Madinah. Itu di Madinah kurang lebih 11 tahun. Jadi periodenya Kanjeng Nabi Muhammad itu kurang lebih 23 tahun sampai pada akhirnya pada tahun 11 Hijriah Kanjeng Nabi Muhammad wafat. Setelah itu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada siapa lagi? Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan, sama Ali bin Abi Thalib. Itu paling lama Utsman bin Affan. Tapi secara keseluruhan dari empat khalifah ini kurang lebih masa periodenya yaitu 29 tahun. Jadi Islam ini diajarkan langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad pada periode Mekah Madinah itu kurang lebih selama 23 tahun. Terus setelah Kanjeng Nabi Sedo wafat itu dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu kurang lebih selama 29 tahun. Terus setelah itu masuk pada periode Umayyah. Dinasti Umayyah itu di situ lebih lama lagi yaitu kurang lebih 90 tahun. Nah, setelah periode Umayyah itu runtuh, kemudian diambil alih atau berdirilah yang namanya dinasti Abbasiyah lah. Dinasti Abbasiyah ini berjaya atau istilahnya mengemban eh, periode pengembangan agama Islam itu kurang lebih
tahun paling lama. Jadi untuk Abbasiyah ini kita harus tahu terlebih dahulu bahwa periodenya itu paling lama, 500 tahun. Jadi ya istilahnya kita ada gambaran kalau memang yang namanya dinasti Abbasiyah itu digadang-gadang atau banyak disebutkan bahwa dinasti Abbasiyah ini merupakan kejayaan atau keemasan masa puncak kejayaannya agama Islam. Ya karena memang yo dari waktunya aja sudah 500 tahun loh dibandingkan yang lain-lainnya. Seperti itu. Terus selanjutnya kita bahas terkait sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah ya. Nama dinasti Abbasiyah ini diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hisham. Nah, pendiri dinasti Abbasiyah ini yaitu As-Soffah Muhammad bin Ali bin Abdul bin Al-Abbas. Nah, selama 500 tahun berjayanya dinasti Abbasiyah ini ada kurang lebih 37 khalifah atau 37 orang yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah. Masa kejayaan keemasan di antara masa kepemimpinan khalifah ketiga yaitu Al-Ahmadi, Al-Mahdi, mohon maaf, dan khalifah kesembilan yaitu Al-Watsik dan khususnya pada masa kepemimpinan Harun Ar-Rasyid dan anaknya Al-Makmun. Dari 37 khalifah yang memimpin dinasti Abbasiyah ini ada sing menonjol yang terlihat menonjol pada masa kepemimpinannya itu ya ada itu tadi dari khalifah ketiga antara khalifah ketiga sampai pada khalifah ke sembilan itu di situ pemimpinnya ada khalifahnya ada Al-Mahdi atau Al-Watsik terus yang terkenal kejayaannya itu ya di masanya Harun Ar-Rasyid sama anaknya Al-Makmum seperti itu. Ya, untuk dinasti Abbasiyah ini kenapa dibilang masa kejayaan atau keemasan Islam karena memang ya selain dari wilayah ekspansi dinasti Abbasiyah yang semakin berkembang, semakin luas, itu eh, ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah ini juga berkembang sangat pesat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Ya, jadi kalau untuk wilayah di ekspansinya itu kan eh, Abbasiyah ini semakin luas nih, mencakup di wilayah Asia Barat atau Timur Tengah. Di sana itu ada Irak, Persia, Suria, Palestina, Yordania, Hijaz, Turki, dan lain sebagainya. Terus di wilayah Asia Selatan itu ada Afghanistan, Pakistan, dan sebagian wilayah India. Terus di Afrika Utara itu ada Mesir, Tunisia, Aljazair. Terus ada sebagian kecil dari wilayah Eropa yang sudah menjadi wilayahnya dinasti Abbasiyah. Lah, setiap kali khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah ini memperluas wilayahnya, di situ juga ada yang namanya istilahnya mengembangkan agama Islam. Karena yang dilakukan pertama kali yaitu ya mengislamkan wilayah penduduknya. Penduduk di Islam Islam semua. Kalau sudah diislamkan, di situ diajarkan pendidikan-pendidikan, dasar-dasar Islam, dan lain sebagainya, doktrin-doktrin terkait dengan agama Islam, maka eh, pada dinasti Abbasiyah ini berfokusnya tidak hanya mengekspansi wilayah, tapi juga di situ ada misi dakwah yang terus berkembang. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini faktor-faktor pendorong pendirinya dinasti Abbasiyah, ya, banyak terjadi perselisihan internal biasa nggih, politik. Ini masuknya ke ranah sejarah kebudayaan Islam.
Kita langsung saja masuk ke pola pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ini juga sedikit gambaran saja. Seperti ini bisa dibaca sendiri. Ya, selanjutnya pendidikan Islam pada masa Abbasiyah. Nah, ini inti dari presentasi pada kesempatan kali ini. Pendidikan Islam pada dinasti Abbasiyah ini memang menarik untuk dibahas karena kita tahu bahwasannya banyak tokoh-tokoh agama dan ilmuwan-ilmuwan yang muncul pada periode masa Abbasiyah ini. Kalau kita sering menggunakan referensi dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nah itu Imam Bukhari, Imam Muslim itu juga merupakan tokoh agama yang muncul pada masa Abbasiyah ini. Selain itu, kayak madhab fikih, kalau Imam Malik itu pada masa Bani Umayyah ya. Tapi setelah itu kayak Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu semua mereka muncul atau hidup pada masa dinasti Abbasiyah ini. Selain itu ada lagi Ibnu Jarir At-Tabari, itu tokoh dalam bidang tafsir ya. Itu juga pada masa Abbasiyah ini. Terus ada lagi Abu Hasan Al-Asy'ari, itu merupakan ahli kalam. Nah, itu dari tokoh-tokoh agama. Tapi kalau dari tokoh-tokoh ilmuwan yang ada pada masa dinasti Abbasiyah, ya kurang lebih itu tokoh dari matematika, aljabar, dan astronomi itu siapa? Al-Khwarizmi. Nah, itu juga pada masa dinasti Abbasiyah. Selain itu ada yang terkenal ada Ibnu Sina, terkenal dengan kedokterannya, karyanya itu Konun Konun Fiktib, nah, yang terkenal itu. Terus ada Ar-Razi, itu juga di keilmuan kedokteran, tapi tidak hanya di kedokteran, beliau juga ada di menguasai bidang kimia, filsafat dan sastra. Ada lagi Al-Farabi, itu di bidang filsafat. Terus siapa? Jabir Ibnu Hayyan, itu di bidang kimia. Terus eh, Ibnu Al-Haytami, nah, itu bidang optik. Terus Al-Biruni di bidang astronomi dan geografi. Banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan, ini hanya sebagian yang apa ya, yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah. Makanya tidak heran kalau pada masa dinasti Abbasiyah ini banyak disebut dengan masa keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, tidak hanya di ilmu pengetahuan tapi kebudayaan dan peradaban Islamnya pun maju pada masa Abbasiyah ini. Nah, kalau ilmu pengetahuannya maju, tentunya itu juga pastinya ada dorongan, ada dukungan dari bidang pendidikan yang ada pada masa itu. Nah, sistem pendidikannya pada masa dinasti Abbasiyah itu meliputi, kalau referensi yang saya baca itu ada yang namanya tujuan pendidikan, kurikulum, metode, dan bentuk lembaga pendidikan. Nah, tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikannya itu kalau masa dinasti Abbasiyah, kalau pada masa-masa sebelumnya mungkin lebih terfokus atau lebih apa ya, masih pemikirannya itu belum seterbuka pada masa Abbasiyah. Sebelumnya yang dibahas mungkin sebagian besar terkait dengan ilmu-ilmu agama dan pendukungnya, baik itu ilmu-ilmu tentang sastra Arab, ilmu tentang akidah fikih, tentang Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi pada masa Abbasiyah ini tujuan pendidikan itu sudah semakin berkembang. Yang dipelajari tidak hanya ilmu-ilmu keagamaan, tapi terkait dengan ilmu-ilmu untuk apa ya, istilahnya ilmu-ilmu yang bisa membawa kemaslahatan pada umat itu berkembang pesat. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, banyak di bidang yang astronomi, kedokteran, matematika, filsafat, kalam, dan lain sebagainya.
Itu menjadi bukti bahwa tujuan pendidikan pada masa Abbasiyah ini ya sudah semakin berkembang. Selain itu di sana juga ada tujuannya itu banyak banyak ilmuwan, tokoh-tokoh agama itu yang mereka memang belajar giat ya ada yang tujuannya untuk memperbaiki kualitas hidup. Karena khalifah-khalifah pada masa Abbasiyah ini kebetulan mereka sangat cinta pada ilmu. Mereka sangat peduli terhadap perkembangan pendidikan pada masa itu. Jadi banyak sekali para mufasir yang mereka itu menerjemahkan buku-buku dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya ya itu dihargai sama pemerintah pada masa itu dihargai karena kan ini wilayah ekspansinya sudah semakin luas bisa masuk di India, Afghanistan, di bagian Eropa itu ada sedikit Spanyol dan lain sebagainya yang mana bahasa-bahasanya itu kan sudah nggak sama dengan bahasa yang ada di Mekah Madinah. Islam padahal turunnya yaitu Al-Quran dengan bahasa Arab. Sedangkan yang lain-lainnya bahasanya tidak bahasa Arab. Jadi dibutuhkan banyak sekali mufasir, banyak sekali penterjemah-penterjemah buku dari bahasa Arab ke bahasa yang lainnya atau juga dari bahasa yang lainnya ke bahasa Arab. Nah, di situ dihargai betul. Saya pernah baca itu malah eh, apa ya buku-buku yang sudah mereka tulis itu ditimbang sama khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Setelah ditimbang beratnya berapa itu bisa ditukar dengan emas atau ditukar dengan hal berharga lainnya yang itu bisa meningkatkan kesejahteraan para ilmuwan tersebut. Nah, itu tujuan pendidikannya. Terkait dengan kurikulum. Kurikulum pada masa pendidikan Abbasiyah itu awalnya pembelajaran murid hanya diberi satu mata pelajaran dalam jangka waktu tertentu. Jadi apa ya kalau memang masih awal belajar itu pada masa dinasti Abbasiyah itu murid hanya diberikan satu mata pelajaran. Satu tapi waktunya juga nggak terlalu lama. Dalam artian kalau beliau sudah menguasai ilmu itu yang satu mata pelajaran ya langsung boleh boleh untuk melanjutkan ke materi yang lebih tinggi. Dan materi yang lebih tinggi itu dibebaskan sama pada masa itu dibebaskan untuk memilih bidang studi apa yang ingin didalami. Misal ingin belajar fikih, ya diarahkan untuk belajar pada ulama fikih. Ingin belajar terkait dengan sastra, diarahkan pada ulama sastra. Ingin belajar tentang kedokteran, diarahkan kepada ahlinya kedokteran. Jadi memang mereka membentuk spesialis-spesialis. Tapi nyatanya ilmuwan-ilmuwan pada masa Abbasiyah juga mereka tidak hanya menguasai satu bidang keilmuan saja. Contohnya Ibnu Sina tadi, terus Ar-Razi, mereka menguasai kedokteran, tapi juga menguasai tentang filsafat, sastra, kimia, dan lain sebagainya. Itu bukti bahwasanya kecintaan ilmu ulama pada masa itu ya sangat tinggi sekali. Tuh. Jadi ya tidak melulu hanya satu pelajaran sebenarnya, tapi awalnya saja. Tapi setelah satu pelajaran itu dasar-dasarnya itu dikuasai, setelah itu baru mempelajari materi-materi yang lebih tinggi. Itu. Terus selanjutnya menurut Mahmud Yunus itu kurikulum pendidikan Islam pada masa Abbasiyah terbagi jadi tiga. Satu tingkatan sekolah rendah atau kutab, tingkatan menengah dan tingkatan perguruan tinggi. Ya, tingkat kutab, kutab ya, kita sering mendengar kutab ya. Nah, kutab itu pada masa dinasti Abbasiyah ini hanya melanjutkan sebenarnya. Karena pada masa Umayyah, masa apa Khulafaur Rasyidin dan masa ini Kanjeng Nabi bahkan sebelum Islam itu apa ya tingkat kelompok-kelompok untuk belajar itu sudah ada sebenarnya. Sudah diawali pada, kalau pendidikan Islam sudah diawali sejak pada masa
Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu sudah ada. Tapi nggih, di pada masa Abbasiyah ini tentunya banyak sekali kemajuan. Istilahnya nggih, mungkin kurikulumnya sudah semakin terstruktur. Terus guru-gurunya semakin banyak, ulama-ulamanya, anak-anaknya. Karena di sekolah rendah ini kan sebagian besar anak-anak yang baru belajar awal-awal terkait dengan agama Islam. Belajar membaca, belajar menulis Quran, belajar membaca Al-Quran, terus dasar-dasar terkait nahwu sorof, terus dibacakan, diceritakan terkait kisah-kisah orang besar, tokoh-tokoh agama, dan lain sebagainya. Jadi pada tingkat sekolah rendah UTAP ini melanjutkan dari masa-masa sebelumnya. Kalau sekarang apa ya UTAP ini? Mungkin kalau sekarang ya ada bilang. Kalau sekarang mungkin ya di TPA, TPQ ya seperti itu. UTAP ya. Terus tingkat menengah materinya adalah Al-Quran itu materi tingkat lanjutan. Ya belajar membaca menulis juga tapi tidak untuk belajar membaca menulis tapi sudah pada tingkat pemahaman bahasa, sastra Arab, fikih, tafsir, hadis, balaghah dan lain sebagainya. Di situ juga sudah dikenalkan terkait dengan mohon maaf, ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu umum yang lainnya. Terus pada tingkat perguruan tinggi itu materinya melanjutkan banyak sekali ilmu-ilmu eh, nakliyah dan ilmu akliyah, tapi tingkatannya materinya jelas lebih mendalam lagi. Nah, untuk metode pembelajarannya pada masa Abbasiyah itu ada tiga macam yang saya baca. Yang pertama dari metode lisan. Metode lisan itu didikte kalau zaman kita dulu ya. Zaman zaman saya itu dulu ada yang namanya dikte. Guru membacakan, kita istilahnya menulis, didikte. Dibacakan guru, kita menulis apa yang dibacakan oleh guru, didikte. Nah, imla kalau bahasa Arabnya. Terus ceramah, ceramah itu ya kayak sekarang ini ceramah atau kalau dalam bahasa Arab ya fahmul masmu, bagaimana keterampilan dalam menguasai mendengarkan orang ngomong dengan bahasa Arab. Terus kiroah membaca. Selain itu juga ada diskusi, diskusi dalam halakoh-halakoh dan sebagainya. Terus metode hafalan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Hanafi yakni murid harus membaca pelajaran secara langsung, secara berulang kali, bahkan sampai hafal. Jadi diminta untuk membaca berkali-kali, lama-lama hafal sendiri. Terus pada proses selanjutnya murid setelah hafal itu baru bisa mengkontekstualisasikan pelajaran, terus bisa merespon, mematahkan pendapat lain pada saat halakoh-halakoh diskusi dari berbagai macam keilmuan. Kalau di pondok-pondok itu kan ada juga yang memang menganut sistem pembelajaran, metode pelajarannya itu yang penting apa sih? Paham dari, nah, seperti itu. Al-fahmu ba'dal hifzi ya, seperti itu. Jadi yang penting hafal dulu, nanti kalau kamu sudah hafal, lama-kelamaan pasti kamu akan paham sendiri. Tapi ada juga yang dia ya nggak usah dihafalkan, yang penting kamu paham. Nah, seperti itu metode-metode. Tapi kalau metode pembelajaran pada masa Abbasiyah dulu ya, ada metode yang namanya hafalan. Terus metode tulisan, karena
pada masa Abbasiyah dulu itu kan belum ada yang namanya mesin cetak ya. Jadi kalau kita mau buku itu nggak bisa beli di Shopee, nggak bisa fotokopi dan lain sebagainya karena memang belum ada. Maka kalau murid ingin memiliki kitab-kitab yang dimiliki oleh guru, kalau dia tidak bisa untuk membeli, bahkan yang dibelinya pun kopiannya itu berupa tulisan, tulisan tangan. Maka metode tulisan ini menjadi sangat penting karena memang digunakan untuk pengkopian karya-karya ulama pada zaman itu. Nah, seperti itu untuk metode pembelajarannya. Terus perkembangan pusat pendidikan Islam pada masa Abbasiyah. Nah, apa ya, tempat-tempat atau kayak nah, sekarang namanya ya lembaga pendidikan. Tadi seperti yang pertama sudah saya jelaskan ada Kutab, itu lembaga pendidikan dasar. Itu di situ belajar membaca, menulis Al-Quran dasar dan pengetahuan-pengetahuan dasar yang lainnya. Terus ada lagi pendidikan rendah di istana. Nah, itu mirip seperti Kutab, hanya saja bedanya nggih, apa ya, gurunya diundang ke istana untuk mengajar para anak-anaknya, pembesar-pembesar yang ada di istana. Jadi istilahnya kalau zaman sekarang ini ya apa? Les privat, les privat. Kalau yang Kutab itu ada tempatnya, terus murid datang ke situ untuk menemui gurunya. Tapi kalau di Kutab, di pendidikan di istana itu karena mereka memiliki apa ya istilahnya, memiliki uang dan lain sebagainya, ya karek ngundang saja, mengundang guru untuk privat di rumah seperti itu, privat di istana. Selain itu ada masjid. Masjid itu bedanya dengan masa-masa sebelumnya. Kalau di masjid ini pada masa Dinasti Abbasiyah itu pembangunannya sudah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas sarana untuk pendidikan. Ada tempat pendidikan anak, ada tempat untuk berdiskusi dalam berbagai ilmu pengetahuan. Terus ada ruang perpustakaan, buku-bukunya lengkap dan lain sebagainya. Lah, seperti itu perkembangannya. Selain itu terus ada majelis atau istilahnya sekarang apa ya, sanggar gitu nggih. Sanggar kesusastraan itu pada masa Harun an-Rasyid memang sengaja dibikin ini majelis atau halakoh ini ya dalam rangka pertemuan antara para khalifah, dinasti khalifah istana dengan para masyarakat secara terbuka yang mereka memang memiliki keilmuan-keilmuan, pengetahuan, terus mereka memiliki kecerdasan, terus apa ya di situ diskusi antara pemimpin karena kebetulan Harun al-Rasyid dan khalifah-khalifah pada masa Bani Abbasiyah ini mereka sangat peduli pada pendidikan. Jadi mereka juga terjun langsung pada diskusi-diskusi di majelis atau sanggar kesusastraan ini. Malah juga banyak diadakan perlombaan antara ahli ahli syair, perdebatan antar fuqaha itu dilombakan. Diskusi antara para ahli berbagai macam ilmu pengetahuan, terus sayembara, ahli kesenian dan pujangga. Itu dihargai semua orang-orang yang pinter pada masa itu. Terus ada rumah para ulama. Nah, karena di kecintaan tingkat apa ya, tingkat keingintahuan, tingkat belajarnya tinggi pada masa itu, maka di masjid, di majelis-majelis itu kan nggak setiap hari ada kalau kayak sanggar kesusastraan ini. Di masjid lama-lama juga penuh, di Kutab lama-lama juga penuh. Kalau di masjid ya apa ya, mereka terbatas waktu, 5 waktu. Kalau sholat ya harus break dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya di rumah para ulama pun wah ya sholat ya terus tetap butuh break ya, tapi kan lebih fleksibel. Kalau memang penting ya dibanding dulu nanti jamaah bareng ya. Mungkin seperti itu aku juga nggak tahu. Nah, rumah para ulama ini semakin berkembang. Masyarakat yang belajar pada rumah para ulama, mendatangi para ulama. Mungkin sekarang nggih pada sowan ke tempat kiai, terus karena rumahnya jauh-jauh,
nggak mungkin datang sowan langsung pulang kan nggak mungkin. Akhirnya pada nginep di situ. Terus kalau yang namanya belajar kan tanggung hanya sehari 2 hari. Akhirnya sampai bertahun-tahun mungkin ini cikal bakal sampai pada hari ini muncullah yang namanya pondok pesantren. Jadi pondok pesantren ini sebenarnya sudah ada pada sejak zaman dahulu. Seperti itu nggih. Bisa dibilang lembaga pendidikan Islam atau lembaga pendidikan tertua di Indonesia itu malah di pesantren. Ya, selanjutnya ada Badiah itu dusun, nang dusun-dusun tempat tinggal orang-orang Badui itu kan pada pinter apa ya istilahnya bahasa Arab yang murni. Nah, bahasa Arab apa pemimpin-pemimpin pada masa Abbasiyah dulu itu sering ngirimin istilahnya putra-putra atau kepercayaannya ke dusun-dusun dalam rangka apa ya mereka diajarkan terkait dengan pendidikan bahasa ini lebihnya bahasa Arab yang baku, bahasa Arab yang murni yang asli itu seperti apa karena kan ini tadi wilayah ekspansinya kan semakin berkembang ya terus bahasa Arab itu semakin istilahnya banyak serapan-serapan terus banyak yang tidak menguasai bahasa Arab makanya ini diutuslah beberapa kepercayaan khalifah untuk mengajarkan terkait dengan bahasa Arab. Seperti itu. Terus perpustakaan pada masa Abbasiyah ini juga berkembang pesat. Banyak sekali perpustakaan yang dibiayai oleh dinasti atau pemerintah lah istilahnya. Contohnya Baitul Hikmah di Baghdad itu didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Merupakan salah satu contoh perpustakaan Islam yang lengkap. Nah, itu. Jadi dinasti Abbasiyah ini kan apa pusatnya di mana? Di Baghdad ya. Di Baghdad kalau Umayyah itu di mana? Di di mana sih? Syria itu mana? Tapi masih Timur Tengah semua ini toh. Itu, oke. Terus selain itu pusat pendidikan juga ada di toko kitab. Toko kitab berkembang tidak hanya sebagai tempat membeli dan menjual kitab, tapi di situ sebagai tempat bertemunya para pujangga, para ahli ilmu, para ulama mereka kalau bertemu kan jenenge wong pinter-pinter nggih itu mestinya nggih terus diskusi terus ngobrol yang diobrolkan itu ilmu bukan hal-hal yang tidak berfaedah kalau ada perbedaan pendapat kan akhirnya jadi berdebat dengan dasar ilmu bertukar pikiran dan lain sebagainya itu di toko kitab juga berkembang semacam itu di rumah sakit itu tidak hanya tidak hanya sebatas untuk pengobatan wong loro datang ke rumah sakit untuk berobat tidak hanya itu, tapi sudah banyak sekali dilakukan penelitian, percobaan dalam bidang kedokteran. Terus untuk magang murid-murid orang anak-anak atau pemuda-pemuda yang mereka mendalami kedokteran, teorinya, terus prakteknya di rumah sakit itu sudah dimulai sejak pada masa Abbasiyah. Terus selain itu juga madrasah lah, madrasah ini pada masa Abbasiyah sudah semakin berkembang. Apa itu perbedaannya sama kutab? Kalau kutab itu berbentuk halakoh seperti itu ya. Kalau madrasah ini sudah semakin mengarah pada pendidikan lembaga formal. Sudah sudah semi-semi menuju ke formal. Mungkin sudah ada meja kursinya. Kalau yang lain lesehan, halakohan. Kalau ini sudah semakin eh, kurikulumnya semakin maju, terstruktur, semakin sistematis, dan lain sebagainya. Nah, terus ada beberapa literatur yang menyebutkan kalau pada masa itu madrasah yang muncul pertama kali yaitu madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam Al-Mulk, Perdana Menteri dinasti Saljuk pada masa itu. Karena waktu itu ya tidak lepas dari politik lah itu. Nizam Al-Mulk itu ya istilahnya untuk mencari simpati masyarakat dan lain sebagainya, didirikanlah madrasah karena memang waktu itu kecintaan terhadap ilmu itu kan tinggi. Akhirnya didirikan itu sebagai selain sebagai sarana belajar masyarakat pada masa Bani Abbasiyah itu juga politiknya ya untuk mencari simpati masyarakat biasa. Seperti itu. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah
Itu ada ilmu nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan ada ilmu akli. Ilmu yang pertama itu di ilmu tafsir. Di masa Abbasiyah itu muncul mufasir-mufasir atau tafsir yang istilahnya tafsir bil ma'thur atau tafsir dengan ya apa ya disandarkan pada Al-Quran itu sendiri, terus disandarkan pada hadis Nabi, terus para sahabat dan lain sebagainya. Kalau tafsir birro'yi, penafsiran dengan menggunakan akal pikiran maksudnya, nggih. Karena itu ayat-ayatnya ayat-ayat yang tidak mudah langsung dipahami ketika dibaca, maka ulama-ulama pada masa itu mencoba untuk menafsirkan. Tapi tentunya akal pikiran di sini yang dimaksud ya mereka sudah menguasai minimal ya ilmu kebahasaan bahasa Arab, terus terkait dengan apa latar belakang turunnya Al-Quran itu pasti jelas para mufasir itu sudah istilahnya menguasai ilmu-ilmu itu, tidak hanya waton dengan akal pikiran kayak banyak pada masa sekarang ini. Tidak. Nah, ini masih banyak lagi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah ini. Hmm, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, matematika ada Al-Khwarizmi yang menemukan angka nol dan lain sebagainya, Al-Farisi dan lain sebagainya. Banyak sekali. Saya rasa ini bisa dibaca sendiri, nggih, karena durasi waktunya sudah terbatas. Maka saya cukupkan sekian, banyak salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.